Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firma Sylvia, NIM 1813304 kali 384. Saya dari kelas 4 PGSD A3. Video ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester statistik. Dosen pengampu Ibu Wulan Sutriani MPD. Selamat menonton. Soal nomor 1. Berikut ini data dari 10 responden yang telah mengisi angket yang terdiri dari 4 butir pertanyaan dan tiap butir pertanyaan mempunyai 5 pilihan jawaban dari nilai yang paling rendah yaitu 1 dan nilai yang paling tinggi yaitu 5. Ujilah instrumen tersebut baik validitas maupun reliabilitas dengan taraf signifikansi 5%. Jadi kita akan menguji instrumen validitas dan reliabilitas. Dan inilah data-data yang akan kita uji. Langsung saja kita copy data ini. Kemudian klik masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, di sini kita lihat ada data view di pojok bawah, ada data view dan variable view. Nah, jadi kita klik yang data view. Kemudian kita paste di yang nomor 1 ini. Kita paste. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita klik variable view. Nah, name ini yang nomor 1 kita ubah menjadi responden. Nah, kemudian bawahnya kita ganti menjadi B1, butir 1. Seterusnya B2, B3, B4, lalu total. Nah, kita kembali ke data view-nya dulu. Nah, seperti ini, berubah responden B1, B2 dan seterusnya. Nah, kita kembali ke variable view. Nah, kita lihat ke kolom tulisannya desimal. Di sini kita akan rubah angka 22 ini menjadi 0. 0 semuanya. Oke, kita klik kembali ke data view. Nah, jadinya seperti ini. Sama seperti tadi, tapi lebih baik seperti ini. Ada 4, 3. Kemudian kita akan menganalisis data ini. Kita klik analis, kemudian kita pilih Corel. Nah, kita klik bivariate. Ini di sini ada bivariate correlation. Ini ada B1, B2 dan seterusnya. Ini kita pindahkan ke variabel. Kita pindahkan. Nah, setelah ini sudah kita pindahkan. Di sini tulisannya bawahnya ada tulisannya correlation coefficient. Ini ada person, kita klik, sudah kita centang. Kemudian bawahnya ada test of significance, kita klik to tilde, kemudian flag significant correlation. Nah, kalau sudah kita klik OK. Ya, hasilnya akan seperti ini. Nah, dari hasil uji validitas menunjukkan bahwa butir 1 item nilai validitas dikatakan valid apabila R yang dihitung itu lebih besar dari R tabel. Maka ini menunjukkan valid. Baik. Nah, kemudian lanjut ke menghitung instrumen reliabilitas. Jadi masih data tadi yang kita gunakan, ambil lagi masih sama, tapi bedanya kita akan rubah menjadi reliabilitas. Kita klik analis, kita pilih scale, terus ada reliability analysis. Kemudian di sini ada B1, kita pindahkan lagi seperti tadi. Kecuali total tidak ikut dipindahkan. Kemudian klik statistik. Nah, ini ada descriptive for, kita klik item sama scale. Kemudian ada summaries, kita klik min sama variance. Oke. Kalau sudah,
Sekarang kita klik continue. Nah, di sini ada modelnya akan klik alpha. Ini sudah ada tulisannya alpha, jadi kita tinggal oke. Kita tunggu, hasilnya akan seperti ini. Nah, kita cari reliability statistik. Nah, ini ada reliability statistik. Kita cari kolom yang tulisannya Cronbach's alpha. Nah, di sini tulisannya ada 0620. Ini menunjukkan instrumen penelitian ini dinyatakan reliable Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,6. Nah, jadi Cronbach's alpha ini lebih besar dari 0,6. Oke. Nah, jadi dari data ini semuanya menunjukkan reliabilitas dan validitas. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 2. Dari data di bawah ini, apakah data berdistribusi normal? Selain itu, apakah datanya linear? Baik, ini data dari soal nomor 2. Kita akan menghitung distribusi normal dan apakah datanya ini linear. Oke, langsung saja kita copy semuanya. Data ini kita copy, masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, ini kita data baru ya. Ya, seperti ini. Kita paste yang di data view. Kita paste seperti tadi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke klik variable view-nya. Baik, kita ganti ini, tulisannya ada motivasi. Kemudian bawahnya minat. Bawahnya lagi hasil. Baik. Nah, kita kembali ke data view. Nah, di sini tulisannya motivasi, minat, hasil. Nah, terus kita kembali ke variable view. Ada lihat kolom desimal ini, angka 2 ini kita ganti angka 0. Ya. Kalau sudah, kita kembali ke data view. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita klik analyze, kemudian kita cari non parametric test. Kita pilih satu sampel case. Nah, ini motivasi, minat, hasil kita pindahkan ke tes variable list. Kita pindahkan semuanya. Kemudian ini ada test distribution and normal, ini sudah normal. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu. Nah, datanya akan seperti ini. Bagian yang kita lihat untuk uji keperluan normalitas yaitu bagian Kolmogorov, Smirnov Z dan Asimsik-Taylor. Kita lihat ini. Nah, di sini. Terus jika nilai data Asimsik-Taylor lebih dari atau sama dengan 0,05, maka distribusinya normal. Kalau distribusi kurang dari 0,05 berarti tidak normal. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi ini tes distribution normal ya. Kita kembali ke soal tadi. Dan apakah data ini linear? Kita masih menggunakan data tadi ya. Kembali lagi. Kita klik analyze, selanjutnya kita klik analyze. Kita pilih compare mains. Kita klik mains. Kemudian motivasi, minat, hasil. Nah, hasil ini kita pindah ke dependent links.
hasil kita pindah. Terus yang motivasi sama minat ini kita pindah ke independent list. Kemudian kita klik option. Kalau sudah kita klik option, kemudian kita pilih test for linearity dan continue. Oke, kalau sudah kita klik oke. Hasilnya akan seperti ini. Kita cari data ANOVA table. Nah, ini sudah ketemu data ANOVA table. Kita lihat di kolom SIG yang ada tulisannya deviation from linearity. Ini ada 0,912. Nah, maka ini dinyatakan linear. Kalau mau mencari linearitas, kita pilih yang ANOVA table, kemudian kita lihat deviation from linearity. Nah, ini ada 0, ini kita lihat SIG, kolom SIG. Kita lihat ini, nah baris ini ada 0,912. Selanjutnya, kalau sudah, selanjutnya kita kembali ke soal. Nah, selanjutnya kita soal nomor 3. Seorang mahasiswa ingin meneliti dengan jenis penelitian eksperimen untuk mengetahui apakah ada perbedaan signifikan pembelajaran matematika dengan menggunakan model CTL dengan model pembelajaran konvensional. Untuk menguji hipotesis dapat menggunakan uji independent sample t-test. Sebelum dilakukan uji T sebagai persyarat harus dilakukan terlebih dahulu diuji homogenitasnya. Bantulah mahasiswa tersebut dalam mengetahui homogenitas datanya dengan menggunakan SPSS. Jadi kita akan menguji independent sample t-test. Sebelum itu kita harus menguji homogenitasnya dulu. Nah, langsung saja kita copy data ini. Yang kita copy adalah data CTL-nya. Kemudian masuk ke aplikasi SPSS-nya. Oke, kita paste. Nah, setelah itu sampingnya kita kasih angka 1,00. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita kembali ke soal tadi, kemudian kita copy yang konvensional. Kemudian masuk lagi ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kita tinggal paste di bawahnya. Nah, seperti ini. Terus yang sampingnya kita kasih 2,00. Oke. Seperti ini. Kita kasih 2,0 semuanya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke variabel view. Yang name ini kita ganti menjadi hasil. Kemudian yang bawahnya kita ganti menjadi metode. Kemudian yang desimal ini kita ganti angkanya menjadi 0. Nah, kalau sudah seperti ini kita kembali lagi ke data view. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita masuk ke analis. Selanjutnya kita cari description statistik, kemudian cari explore. Nah, kemudian ini kita pindah hasil, kita pindah ke dependent list, kemudian yang metode kita pindah ke factor list. Kalau sudah kita masuk ke plot, kemudian kita cari untransformed, ini kita klik, kemudian continue.
Nah, kalau sudah seperti ini kita klik OK. Oke, kita cari, kita tunggu ya. Oke, hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita lihat test of homogeneity of variance. Nah, kita cari hasil based on mean. Nah, kita lihat kolom SIG yaitu 0,206. Nah, ini. Nah, dari data tadi yang setelah kita uji homogenitasnya, hasilnya adalah 0,206 atau 0,206 dari baris based on mean.